like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. I see. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah pada Minggu 21 Juni 2020. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, semoga kita semua menikmati ibadah pada hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan tata ibadah yang sudah dibagikan. Dan kita akan memulai ibadah kita. Kita mau menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 454. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Pujian indahnya saat yang teduh. Dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mentabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
melalui Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nats pembimbing kita pada Minggu 21 Juni 2020 hari ini. Kita kembali mengangkat pujian Indahnya Saat yang Teduh ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang indahnya saat yang teduh, penampung permohonanku kepada yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan puji-pujian kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian dari MYTB nomor 207 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Jangan lupa nama Tuhan.
Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, berlandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya persilakan kepada Pak Pendeta. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa bagi persembahan kita. Kita juga berdoa untuk setiap pokok doa syafaat kita. Saya mengajak kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu boleh mengaminkan dari tempat masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini, hari peristirahatan, tetapi juga hari kami berbakti kepada Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh menolong setiap kami di masa pandemi COVID-19 hari ini. Kami masih tetap kuat, sehat, semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, kami membawa syafaat kami dalam tangan pengasihan Tuhan, menyerahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, secara khusus untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik hamba sendiri, baik Bu Norma, baik Saudari Lilis yang dari Kuala Kapuas, pos pelayanan GMI di sana, juga Saudari Agustina yang akan kembali ke Sabu pada hari Senin besok. Tuhan menolong dan Tuhan menopang hamba-Mu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap pelayanan di GMI Philadelphia Balikpapan, semuanya ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Juga pelayanan di MPW YPPII di Balikpapan, kami serahkan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan saatnya dalam tangan Tuhan untuk sinode GMI yang ada di Batu. Tuhan memberkati pengurus sinode, juga YPPI Batu, ketua umum, sekretaris umum, dan seluruh jajarannya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kami serahkan setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan, mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang menolong dan Engkau menopang. Kami juga berdoa untuk pos pelayanan kami di Kuala Kapuas. Di sana ada hamba-Mu, Bapak Martin Rukum Batu dan jemaat semua. Tuhan menolong dan Tuhan menopang mereka di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Tuhan yang memberkati menyertai setiap pelayanan yang dikerjakan. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan pada hari ini untuk setiap pergumulan dari jemaat-Mu, anak-anak dalam masa studi. Tuhan yang memberkati, Tuhan menolong mereka. Yoga, Baskoro, Angel, Anggun, Blue, Tania, Marcella, Marshall, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong dan Engkau menopang mereka semua. Kami serahkan juga yang di perguruan tinggi, baik Wisnu yang telah mengakhiri
ujian skripsinya dan siap untuk mengakhiri studi S1-nya dalam pertolongan Tuhan, Tuhan memberkati dia. Kami serahkan rencana untuk bekerja atau melanjutkan studi S2 juga Tuhan yang menolong Wisnu. Juga Gilbert dalam perkuliahannya Tuhan menolong dan Tuhan memampukan dia. Kami juga menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan mengakhiri semester ini juga bersama dengan Abel. Tuhan memberkati mereka masing-masing dalam perkuliahan. Baik Gilbert, baik Wisnu, baik Abel, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menopang. Kami menyerahkan mereka juga dalam pekerjaannya, orang-orang muda di gereja kami. Baik Andrew di Jakarta, Tuhan menolong, Tuhan menopang. Baik Teresa di Bandung yang menggumuli pekerjaan. Baik orang-orang muda yang lain, Budi, Meme, Lili, Setli, Risa, semua kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Eko satu persatu mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan saat ini untuk setiap jemaat-Mu yang terpisah dengan keluarga. Satu persatu Tuhan menolong dan Tuhan menopang mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk hamba-Mu Pak Stefanus dalam pekerjaannya di Makassar, yang menyaksikan ibadah hari ini juga Tuhan memberkati hamba-Mu. Rencana ke Balikpapan Tuhan yang menolong, rencana menggumuli mutasinya kalau boleh kami minta hamba-Mu ke Balikpapan dalam pekerjaannya, tapi di atas semuanya terjadi kehendak Tuhan. Juga kami berdoa menyerahkan pada saat ini Ibu Marla di purna tugasnya, Engkau memberkati dalam segala hal yang dimulakan pasca selesai bekerja sebagai PNS. Kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap orang-orang tua, baik Oma Nerwan yang ada di Manado, baik Oma Bove yang ada di Palu, baik Mbah Putri yang bersama-sama dengan kami di Balikpapan di tempatnya. Tuhan menolong setiap orang-orang tua ini, memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pengurusan surat tanah gereja, Tuhan yang menolong segala hal yang kami gumulkan ini. Juga kami berdoa untuk mereka yang menggumuli kesehatannya, Saudara Hius Riki juga Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, Tuhan menolong kesehatannya tiap-tiap hari. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan saat ini untuk setiap jemaat-Mu yang berencana keluar Balikpapan atau masuk ke Balikpapan. Tuhan menopang secara khusus hamba Bapak Gunanta Sitepu yang akan masuk ke Balikpapan dari Jakarta. Tuhan menolong segala surat-surat kesehatan dan kelengkapan lain, Tuhan mengatur semua sehingga hamba-Mu boleh masuk lagi Balikpapan dalam rencana pekerjaan. Engkau yang menolong dan Engkau yang memampukan. Terima kasih Bapak, kami teringat untuk keluarga Paulus yang pasca duka beberapa hari yang lalu. Tuhan menguatkan Ibu Paulus, keluarga besar pasca dipanggilnya kakak terkasih yang dari Tangerang, juga besar terkasih yang dari Bekasi. Tuhan menolong dan Tuhan menghiburkan keluarga ini. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan pada saat ini, dalam tangan pengasihan Tuhan untuk rencana Saudari Agustina Raja Rihi sekali lagi kembali ke Kupang lalu ke Sabu. Tuhan menolong penerbangannya pada hari Senin besok. Engkau yang menjaga dan menyertai dia. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hari ini juga dalam tangan pengasihan Tuhan untuk situasi COVID-19 ini. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Engkau menolong, Engkau memampukan setiap masyarakat sehingga boleh mengikuti protap kesehatan dari pemerintah di era new normal ini. Tuhan menolong sehingga semua patuh dan virusnya dapat diatasi dengan kepatuhan masyarakat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga Kodam Namula Warman, Pangdam, Kasdam, semua jajarannya dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap jemaat-Mu dalam kehidupan dan pergumulan di pandemi ini. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menopang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik Baskoro, baik Lili. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka di usia yang baru, makin takut Tuhan dan Tuhan menolong setiap langkah hidup mereka. Kami serahkan persembahan yang telah kami berikan, Engkau memberkati menjadi berkat kemuliaan bagi pelayanan Tuhan di lingkungan gereja kami, dan juga Tuhan menolong setiap tangan yang memberi, yang belum memberi, semua ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Presiden dan jajarannya, TNI Polri. Tuhan menolong memberikan hikmat kepada mereka dalam memanage negara ini. Tuhan juga menolong pemerintah daerah, baik Kalimantan Timur khususnya kota kami Balikpapan, wali kota dan semua jajarannya ditolong oleh Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, ini seru dan doa kami, ampuni kesalahan dan dosa kami. Kami akan mendengarkan sabda-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Normawati, hikmat Tuhan menolong dan memampukan dia. Ini seru dan doa kami dalam pengasihan-Mu Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau bermazmur dari Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukuman adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau yang dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sedemikian firman Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Norma. Kita akan menaikkan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus.
kami bersyukur Tuhan, kalau kami selalu diberikan waktu oleh Tuhan untuk kami bersama-sama menaikkan pujian kami, bersama-sama kami menaikkan pengagungan kami di hadapan Tuhan. Dan hari ini bersama-sama kami juga mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan siapkan kami untuk kami ditegur dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kembali kita bersama-sama masih beribadah secara online, tapi kita bersyukur selalu ada yang Tuhan pakai. Meskipun kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi melalui media apapun Tuhan pakai itu untuk kita bisa bersekutu bersama. Mari Bapak Ibu semua, kita membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Ayat yang ke-16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, memiliki generasi dalam hal keturunan yang berkualitas adalah dambaan dan harapan setiap orang tua, harapan gereja, dan tentunya harapan bangsa. Masalahnya, mencetak generasi yang berkualitas bukan perkara mudah seperti kita membalikkan telapak tangan atau seperti kita memfotokopi suatu file. Minggu lalu kita juga mendengar khotbah mengenai anak muda. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 kita diberikan tema generasi yang tampil beda. Mendidik anak muda menurut jalan atau perkembangan pertumbuhannya membantu mengarahkan mereka kepada pemahaman yang benar dan tentunya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Pendidikan dan kebiasaan selalu dimulai dari rumah, itu sangat benar. Minggu lalu juga sudah dibahas. Tetapi mendidik dan membiasakan sesuatu yang baik dan benar menurut kita, tapi tidak sesuai dengan perkembangan umurnya, bisa menjadikan kita salah dalam mendidik anak. Akhirnya dikatakan anak itu mendapatkan pola asuh yang salah. Bapak Ibu, saya di sekolah sering menangani masalah-masalah yang seperti ini, yang seharusnya dia berkembang sesuai dengan perkembangan usianya, tapi dia tidak mengalami itu. Nah, begitu juga dengan mengajarkan firman Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan kepada anak pun harus sesuai dengan perkembangan usianya. Maka di dalam gereja, Bapak Ibu, kita ada beberapa pelayanan untuk sekolah minggu, untuk remaja, pemuda, dan juga orang tua. Dan dulu kita punya persekutuan wanita, tetapi karena satu dan lain kita sedikit, jadi kita gabung. Nah, ini mendidik berdasarkan firman Tuhan pun di dalam gereja harus sesuai dengan umur. Nah,
untuk mendapatkan generasi yang tampil beda, memang kita juga harus berpatokan dengan hal ini. Tapi bukan pada itu saja. Terus kita menyerahkan kepada Tuhan, itu yang paling utama. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berdasar dari pola didik yang benar, menurut yang diinginkan Allah dalam keluarga, tentunya akan berdampak pada generasi muda yang tampil beda di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat tentunya. Nah, dalam ayatnya yang ke-9 ditulis begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang yang percaya? Saya melihat, saya mencoba mencari tahu dengan apakah seorang muda yang dimaksudkan. Saya mencoba membaca buku referensi mengenai orang-orang muda yang dimaksud, tetapi ketika saya ada satu psikolog yang bernama Jen, dia katakan orang yang berusia 15 tahun sampai dengan 60 tahun itu adalah orang yang masih bisa berpengaruh di tengah lingkungannya. Artinya orang-orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, sehingga melalui tulisan ini saya menyimpulkan bahwa anak muda itu bukan hanya berbicara mengenai anak muda yang belum menikah atau anak muda yang baru besar, ya, yang masih remaja, yang masih pemuda yang belum menikah. Tetapi dari firman Tuhan ini saya menyimpulkan anak muda yang dimaksud adalah orang percaya yang masih mempengaruhi orang lain, yang masih bisa mempengaruhi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ayatnya ke-9 bertanya, ada satu pertanyaan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya itu bersih? Bagaimana seorang yang percaya kepada Yesus Kristus menjaga kemurnian imannya, menjaga kesucian hidupnya? Bagaimana orang percaya dapat menjaga janjinya di hadapan Tuhan? Bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan menjaga dirinya untuk tetap menjadi berkat untuk orang lain? Bagaimana kita menjaga kelakuan seperti itu? Dikatakan dalam ayat yang ke-9, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Selanjutnya ditulis, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Menjaga sesuai firman Tuhan, sehingga kita orang percaya ketika menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tiap kita ini di dalam gereja ada beberapa generasi. Yang terakhir, yang sekarang ini generasi alfa, dikatakan generasi yang memang mereka saat ini, kenapa anak-anak banyak yang pakai handphone, anak-anak kecil sudah bisa pakai handphone, ya. Ya, karena memang perkembangan generasi seperti itu. Generasi yang di usia saya itu berbeda. Usianya Pak Pendeta berbeda, ya. Usianya Pak Paulus berbeda lagi. Semua kita berbeda tiap generasi. Nah, tapi dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan ini, bagaimana generasi itu bisa tampil beda di tiap generasinya. Firman Tuhan mencatat menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dasar yang paling utama untuk kita tampil beda adalah kita menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat yang kedua dia katakan, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang pertama, menjaga sesuai dengan firman Tuhan adalah menjaga hidupnya untuk tidak bercela di hadapan Tuhan. Menjaga hidup tidak bercela di hadapan Tuhan adalah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu merupakan satu ajaran, satu pengajaran
satu teguran, satu perintah, satu kebenaran, tapi juga janji untuk orang percaya. Sehingga dikatakan dengan mempertahankan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada hidup kita berusaha untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Ayatnya yang kedua dalam 119 ayat yang kedua dikatakan hidup sesuai menuruti peringatan-peringatannya. Bapak Ibu, kalau kita hidup sesuai dengan peringatan, itu artinya merupakan satu satu alarm untuk kita, satu satu peringatan penting lah untuk kita. Kalau kita diingatkan, diperingatkan, itu berarti di situ ada bahaya. Kalau kita masih terus menempuh, masih terus mengikuti apa yang sudah dilarang, maka kita tahu kita tanggung sendiri akibatnya. Segala sesuatu yang segala sesuatu yang kita coba ambil keputusan sesuai dengan apa yang menurut kita benar, segala sesuatu kita tanggung sendiri akibatnya. Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam menjaga hidup, tentu kita tidak bisa untuk tetap teguh hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Setiap kita pasti pernah gagal, setiap kita pasti pernah jatuh dalam dosa. Tetapi bangkit dan memproses diri lagi seturut dengan firman Tuhan, itu yang Allah kehendaki dalam hidup orang percaya. Allah mau setiap kita belajar dari perbuatan salah, bukan mengulanginya. Tetapi seringkali Bapak Ibu kita ini menutup kesalahan yang satu, membuka kesalahan yang kedua, menutup kesalahan yang kedua, membuka kesalahan ketiga dan keempat. Tapi terlepas dari itu, bangkit dan kembali berproses menurut seturut dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang Allah kehendaki. Itu yang pertama, hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Hidup kita tidak bercela dan terus mengingat peringatan-peringatan yang Tuhan beri bagi kita. Terkadang kita ini mendapat teguran melalui satu peristiwa atau melalui orang lain. Tetapi ketika ditegur, kebanyakan orang percaya tersinggung dengan teguran, dengan peringatan. Peringatan akan dosanya, peringatan karena kelalaiannya, tapi tersinggung. Bahkan ada yang tidak mau gereja, ada yang tidak mau, ada yang pindah gereja, ada yang tidak mau bertegur sapa satu dengan yang lain. Tapi kalau kita melihat, kalau kita mau menjadi pribadi yang terus berkenan di hadapan Tuhan, kembali lagi, segala sesuatu adalah proses untuk kita bangkit dan baik di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan mencari Tuhan dengan segenap hati. Dalam ayat yang ke-10 dari 119 ayat yang ke-10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kalau mencari Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati, itu tandanya dia sadar bahwa dia orang berdosa. Tadi di bagian pertama saya menjelaskan, sulit untuk kita tidak hidup bercela di hadapan Tuhan. Pasti kita semua pernah jatuh dalam dosa, kita pernah gagal. Tapi kalau kita tahu kita jatuh dalam dosa, kita hina orang berdosa, maka firman Tuhan katakan untuk tetap menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, cari kembali Tuhan. Bukan Tuhan itu, terkadang orang bilang biarkan Tuhan yang menangkapnya. Tapi kalau kita tidak peka terhadap suara Tuhan untuk kita kembali kepada Dia,
maka kita sama sekali sama dengan orang yang sombong yang tidak mengakui bahwa dia berdosa. Bapak Ibu, kita ini peka terhadap dosa orang lain, tapi dosa kita sendiri terkadang kita mencari pembenaran untuk membenarkan dosa kita. Kita tidak sadar kita ini orang berdosa, mencari pembenaran, ya, berbicara dengan orang lain, mencari jawaban benar atau salah dari orang lain. Kita berharap benar, kita ini benar. Bagaimana kita mengaku benar? Mau mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk menjaga kelakuan kita sebagai orang percaya, untuk sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan cari Tuhan dengan sepenuh hati, karena kita sadar kita orang berdosa. Kita sadar kalau hari ini kita ada semua karena Tuhan. Apa yang kita miliki semua karena Tuhan yang kasih. Tuhan itu tidak bisa kita pahami dengan pengetahuan, tapi dengan pengalaman rohani yang sangat dekat dengan Tuhan, kita bisa memahami bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita merasa kita baik-baik saja, kita merasa kita tidak butuh Tuhan, sehingga kita tidak mencari Tuhan. Datang ke gereja, datang ke persekutuan hanya karena seorang Kristen. Semua orang bisa seperti itu. Semua orang bisa, Bapak Ibu. Anak kecil bisa dididik dari kecil untuk datang ke gereja, sekolah minggu bisa. Semua bisa. Minta maaf, orang yang bukan Kristen pun kalau disuruh ke gereja bisa. Tapi orang yang mencari Tuhan, yang dimaksud dalam bagian firman Tuhan ini adalah orang yang benar-benar menyadari bahwa dia orang berdosa. Kalau dia tidak orang berdosa seperti yang Yesus lakukan ketika ada orang melempari perempuan Sundal, dia berzina, dilempar. Yesus hanya bilang, kalau kau tidak berdosa, ya silahkan lempari dia. Seringkali kita seperti itu. Kita menghakimi orang lain karena kita menganggap kita benar. Itu menegur saya secara pribadi, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini menegur saya. Saya aktif pelayanan, saya guru rohani. Tapi kalau saya datang kepada Tuhan, karena saya datang hanya untuk melihatkan identitas saya sebagai orang Kristen, bukan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka saya tidak bisa menjaga kelakuan baik saya. Saya menjaga kelakuan baik karena saya mau dipandang baik orang lain, bukan dipandang baik oleh Tuhan. Itu yang kedua. Menempatkan Tuhan, menyimpan, mencari Tuhan, menjadikan dia sesuatu yang berharga, itu sangat baik bagi kita. Yang ketiga, bagaimana orang percaya menjaga kelakuannya baik selalu menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dikatakan yang ketiga dalam ayat yang ke-11, kita baca ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Yang ketiga, menyimpan janji Allah di dalam hati. Bapak Ibu, orang percaya harus siap menempatkan janji Tuhan, menempatkan Allah, menempatkan Tuhan di dalam hati. Kenapa? Kalau kita menempatkan Tuhan di dalam pikiran kita, kita ini manusia, cenderung lupa. Saya yang tadi pagi saya ucapkan janji saya, siang saya bisa lupa, Bapak Ibu. Makanya saya bilang sama teman-teman, tolong ingatkan saya kalau saya punya janji, karena saya cenderung pelupa. Ya. Kalau kita menyimpannya di dalam pikiran, kita sering lupa. Kita tidak ingat janji. Tapi simpan Tuhan, simpan janji Tuhan di dalam hati. Tidak ada yang bisa mengambilnya kalau dalam hati. Ya.
Menyimpan Tuhan di dalam hati itu artinya kita menempatkan Tuhan secara istimewa di dalam hati. Suami, istri, pacar kita tempatkan di dalam hati, anak kita tempatkan di dalam hati. Tapi ketika Tuhan kita tempatkan hanya berdasarkan pikiran. Kalau bagi kita tidak masuk akal, kita tidak percaya kepada Tuhan. Bagi kita tidak masuk dalam hitungan, kita tidak percaya Tuhan. Tapi tempatkan dia di sini. Makanya dalam bagian firman Tuhan di Perjanjian Baru, di dalam perbedaan hati kita ini ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang jahat. Jangan simpan yang jahat, Bapak Ibu. Yang jahat tidak disimpan juga tetap ada di sini. Cenderung kita menyimpan yang jahat itu selalu, ya. Tapi simpanlah sesuatu yang baik, belajar simpan sesuatu yang baik. Kalau simpan sesuatu yang jahat, siapapun bisa menyimpannya. Anak kecil pun bisa. Bapak Ibu, saya ini punya, saya masih ingat sampai hari ini, tapi saya sudah berdoa, Tuhan ampuni saya. Masih kecil, orang tua saya, bapak almarhum, menjanjikan sebuah payung untuk saya. Sampai hari ini saya ingat. Coba bayangkan, saya ingat itu, Bapak Ibu. Nah, hal seperti itu saja kita ingat. Kita punya janji, saya sakit hati di sini. Ya, tadi bukan karena payung, tapi ada sesuatu kesambuan dulu yang membuat saya sakit hati. Saya simpan di sini, Bapak Ibu. Itu tanpa sadar pun kita bisa menyimpan sakit hati. Tapi firman Tuhan bilang, simpan janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin, tidak ada batasnya. Tidak ada janji Allah yang tidak ditepati kalau orang itu berbalik kepada Tuhan. Ibu Tina Rabu kemarin menyampaikan, bangsa Yehuda ketika berbalik kepada Tuhan, Tuhan tidak menghukum dia, Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita, ketika kita berbalik kepada Tuhan, janji yang sudah Allah sediakan bagi kita itu ada untuk kita. Kenapa janji itu harus kita simpan? Janji Allah itu harus kita simpan di dalam hati. Tadi saya katakan, kita ini cenderung untuk menyimpan sesuatu yang buruk itu biasa. Melakukan sesuatu yang buruk itu biasa. Menyimpan di dalam hati, artinya itu untuk mengingatkan kita. Alarm untuk kita lagi. Kalau kita mulai lupa bahwa kita ini harus menjadi berkat untuk orang lain di sekitar kita, di lingkungan kita, itu alarm untuk kita. Saya harus jadi berkat, saya harus jadi berkat, saya harus jadi berkat. Di tengah pekerjaan saya, di tengah keluarga saya, di tengah lingkungan sekolah saya harus jadi berkat. Anak muda yang jadi berkat, orang dewasa yang jadi berkat, orang tua yang jadi berkat. Menyimpan sesuatu dalam hati, ada sesuatu yang tidak akan diambil oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang percaya yang takut Tuhan akan takut melakukan perbuatan dosa ketika dia ingat janji Tuhan, ketika dia mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dia takut untuk melakukan perbuatan ini. Meskipun dia harus jatuh bangun dalam dosa, tapi dia ingat kembali bahwa ada Tuhan untuk dia, ada Tuhan yang melihatnya. Anak-anak muda, anak-anak remaja, orang tua, orang-orang dewasa, mari kembali firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mari untuk meneruskan generasi yang baik ke depan. Mari kita menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, mari kita menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, meskipun firman-Mu singkat bagi kami, tapi hamba rindu Tuhan menerjemahkannya kepada kami lebih dalam dan lebih luas bagi kami. Berkati jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan hari ini. Terima kasih Ibu Norma yang Tuhan sudah pakai untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menutup ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat Tuhan. Kita menaikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita
mengakhiri ibadah minggu kita, mari kita tundukkan kepala kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur kebaktian minggu kami, permulaan, pertengahan, hingga akhirnya Minggu 21 Juni 2020 hari ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Dan hari ini kami kembali dalam kehidupan, tugas, dan tanggung jawab kami masing-masing. Penyertaan Allah Tritunggal menolong dan menopang setiap kami, baik jemaatmu yang ada di Balikpapan, di luar Balikpapan, yang berada di luar negeri, dimanapun mereka berada, semua dalam berkat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, dan kiranya kami semua boleh menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai, dan kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita, kembalilah dalam setiap kehidupanmu tiap-tiap hari. Muliakanlah Tuhan dengan segala sikap dan tingkah lakumu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.